Kapal Fayed sedang melaju ke Pulau Al. Di dalam kapal tersebut terdapat wanita cantik yang ternyata merupakan buronan negara. Wanita tersebut sedang diinterogasi oleh seorang komandan. Namun ia terlihat santai bahkan tersenyum di tengah interogasinya. Sang komandan yakin selama interogasi wanita tersebut berbohong. Namun sang wanita bersikeras bahwa ia tidak pernah berbohong sekalipun. Komandan tersebut kemudian menanyakan namanya. Awalnya ia mengatakan namanya Rosin Walker, namun komandan tersebut ingin tahu nama sebenarnya dari Rosin. Akhirnya wanita itu pun mengaku bahwa nama aslinya adalah Rosin Horse. Setelah mengetahui namanya, komandan tersebut lanjut menginterogasi. Rosin didakwa 50 tahun penjara saat usianya 17 tahun. Kemudian, ia melarikan diri dan berhasil ditangkap, lalu ia didakwa 25 tahun tambahan. Ia pun dipindahkan ke penjara Alcatraz, penjara dengan tingkat keamanan ekstra. Namun ia berhasil melarikan diri lagi dan yang mengherankan ialah Rosin berhasil melarikan diri hanya dengan bermodalkan sendok. Komandan tampan ini pun terheran dan tidak mempercayai laporan yang ia baca. Lalu ia meminta Rosin menjelaskan detailnya. Rosin pun mengiyakannya, kemudian komandan tampan ini memberitahukan namanya adalah Ian Kanner. Rosin pun membatin, Ian sangat tampan meskipun tengah mengerutkan keningnya. Rosin mengenalnya, Ian merupakan pahlawan perang yang terkenal di seluruh penjuru negeri. Rosin pun disadarkan dari lamunannya oleh suara Ian. Ian bertanya, kejahatan apa yang ia lakukan sampai ia dipindahkan ke penjara paling berbahaya di dunia. Tiba-tiba bawahannya menerobos masuk dan memaksa Ian untuk menghentikan interogasinya. Karena tahanan yang sedang Ian interogasi adalah tahanan yang sangat berbahaya. Ia adalah seorang penyihir. Ia masuk penjara karena membunuh suaminya dengan menusuknya sebanyak 36 kali. Rosin pun membela dirinya, ia mengaku bahwa ia tidak bersalah dan ini merupakan jebakan dari musuhnya. Ia adalah istri yang baik. Kemudian Rosin berdalih bagaimana wanita lemah dan kecil sepertinya bisa membunuh seorang pria yang berbadan besar. Namun Ian tidak peduli, ia hanya ingin segera menyelesaikan protokol untuk menginterogasi seluruh tahanan yang ada di kapal ini. Di akhir interogasi Ian pun mengatakan bahwa semua yang Rosin katakan adalah kebohongan. Setelah selesai menginterogasi, Rosin pun dikembalikan ke sel yang terletak di bawah kapal. Sambil dituntun, Rosin terus membatin bahwa ia harus melarikan diri dari sini bagaimanapun caranya. Dulu kapal Fayed adalah kapal pengangkut barang militer, namun setelah perang, kapal ini dialihkan fungsi menjadi kapal mewah yang mengangkut kalangan elit dan mengantarkan tahanan menuju Pulau Kematian merupakan hiburan bagi mereka. Ian meminta bawahannya yang ternyata bernama Henry untuk mengantarkan Rosin ke bagian luar kapal dan meminta Henry untuk melepaskan borgolnya. Tentu saja permintaan itu ditolak oleh Henry. Ia takut Rosin menggunakan sihirnya dan melarikan diri, namun perintah tegas Ian membuat Henry akhirnya mengikuti perintahnya. Di luar, Rosin terkagum sejenak oleh perpaduan antara pemandangan langit malam dan laut biru yang indah sampai akhirnya Ian menyadarkan lamunannya. Ian ingin memastikan sekali lagi bagaimana Rosin bisa kabur dan apakah Rosin benar-benar memiliki ilmu sihir. Karena mustahil bagi orang biasa untuk melarikan diri dari penjara paling mematikan di dunia, kecuali kamu adalah penyihir. Karena dahulu kala ada seorang penyihir yang berhasil melarikan diri dari penjara Alcatraz, itulah sebabnya masyarakat menyimpulkan bahwa Rosin juga seorang penyihir sama sepertinya. Di era ini, sihir adalah hal yang dilarang karena mereka takut dengan penyihir. Penyihir terus diburu sampai perlahan-lahan jumlahnya semakin sedikit. Namun bukan berarti mereka telah tiada, mereka hanya bersembunyi. Ternyata tujuan asli Ian bukan sekedar menginterogasinya, ia meminta Henry untuk membawakan daging. Seperti biasa awalnya Henry protes, namun akhirnya ia tetap menuruti perintahnya. Rosin pun kebingungan, ia merasakan Ian adalah pria yang sulit ditebak dan itu membuatnya was-was di saat yang bersamaan. Setelahnya Ian melemparkan daging ke laut. Monster laut yang ada di bawahnya
langsung menyantap dengan ganas daging menggunakan giginya yang tajam. Rosen yang menyaksikan itu pun terkejut dan merinding. Ia pikir ia bisa melarikan diri. Namun setelah melihat ini, dia mengurungkan niatnya dan inilah yang diinginkan Ian. Akhirnya Rosen sadar bahwa pria di depannya menampilkan aura yang menakutkan. Berbeda dengan tampilannya saat di poster. Saat di dalam sel bawah kapal, Rosen tengah mencari cara lain untuk melarikan diri. Tiba-tiba dikejutkan oleh tahanan di sebelahnya. Ia bertanya adakah hal menarik yang terjadi. Selama interogasi dengan nada genit dan menggoda. Tahanan di sebelahnya adalah sahabatnya selama di penjara Alcapes. Ia bernama Maria. Berbeda dengannya, Maria merupakan penyihir sungguhan. Mereka berteman setelah Rosen menjadi selebriti di kalangan tahanan karena berhasil melarikan diri dari penjara Alcapes. Setelah diperlihatkan monster yang ada di dalam laut, sebenarnya Rosen ingin menyerah. Namun Rosen baru sadar bahwa para tahanan mengidolakan Rosen. Hal ini membuat Rosen bersemangat kembali dan tidak akan mudah menyerah. Kemudian Maria menyarankan Rosen untuk menggoda Ian. Secara Rosen muda, cantik dan seksi. Apalagi Ian hanya sibuk berperang, pasti sudah lama tidak merasakan sentuhan wanita. Rosen awalnya ragu apakah cara murahan seperti ini berhasil pada Ian. Namun Rosen ingin mencobanya dan akhirnya mengiyakan usulan tersebut. Maria pun memberikannya sebatang rokok pada Rosen. Rosen kebingungan. Bagaimana Maria bisa mendapatkan rokok namun ia tetap menerimanya. Rosen yang sedang asik merokok terus membatin, sebenarnya meskipun ia berhasil kabur dari kapal ini, ia tidak yakin bisa selamat dari monster laut. Kalaupun ia berhasil kabur, ia hanya akan berakhir mati kelaparan atau dehidrasi di tengah laut. Di tengah lamunannya, dia diganggu oleh suara berisik dari luar sel. Rosen pun terkejut saat melihat ke sumber suara yang ternyata seorang gadis kecil tengah bermain bola. Kemudian Maria menjelaskan bahwa gadis kecil tersebut yang membawakannya rokok, dengan iming-iming akan mempertemukan ia dengan Rosen Walker, buronan sekaligus penyihir terkenal dari Alcapes. Rosen pun bertanya siapa nama gadis kecil ini, dan namanya ternyata adalah Layla Ravel. Rosen pun ingat Ravel nama yang sama dengan Henry yang merupakan bawahannya Ian. Lalu Rosen pun bertanya apakah Layla mengenal Henry. Layla menjelaskan bahwa Henry adalah pamannya dan kakeknya adalah kapten kapal ini. Rosen pun tersenyum licik dan mengatakan ini hari keberuntungan Lala karena Rosen Walker itu sedang berdiri di depannya. Di luar kapal, Ian dan Henry tengah berbincang bagaimana kapal perang ini bisa berubah menjadi kapal tamasya. Ini membuat Henry jengkel dan Ian hanya menanggapinya dengan bijak bahwa perang sudah berakhir dan kita dibayar mahal untuk tamasya ini. Henry pun beralih membicarakan Rosen. Ia memberitahukan kepada Ian bahwa Rosen berasal dari kampung halaman yang sama dengan mereka. Ternyata Ian sudah mengetahuinya saat membaca laporan dan Henry berpikir itu yang membuat Ian memperlakukan Rosen lebih istimewa dibandingkan tahanan lainnya. Kampung halaman mereka bernama Riorton. Mereka mengikuti pendidikan militer dan saat mereka pertama kali berperang, daerah yang hancur akibat perang udara adalah kampung halaman mereka. Henry pun berucap mengapa orang-orang berdosa seperti Rosen tidak mati oleh bom, dan malah orang-orang tidak bersalah yang malah pergi meninggalkan mereka. Ian pun membalas meskipun Rosen hidup ia berakhir di penjara Alcapes itu tidak jauh berbeda dengan kematian, Henry pun menyangkal setidaknya ia masih memiliki kehidupan. Di penjara bawah kapal, Rosen lanjut berbicara dengan Layla. Setelah Layla mengetahui perempuan cantik di depannya adalah Rosen Walker, ia sangat gembira. Layla pun meminta Rosen untuk menunjukkan sihirnya. Rosen berpikir sejenak dan mendapatkan ide. Ia mengatakan akan menunjukkan sihirnya, tetapi Layla harus menjawab pertanyaan dari Rosen terlebih dahulu. Awalnya Layla ragu namun Rosen meyakinkannya. Akhirnya Layla setuju, lalu Rosen bertanya, apakah Layla mengenal Ian Connor? Layla pun mengatakan bahwa ia adalah bos paman Henry. Rosen pun bertanya lagi Ian itu orang yang seperti apa? Lalu Layla menjawab paman Ian adalah pahlawan perang dan pilot terbaik di dunia, namun ia tidak dekat dengan paman Ian karena ia dingin dan menakutkan.
Namun Paman Henry berkata bagaimanapun Paman Ian tetap menyayanginya. Rosen bertanya untuk terakhir kalinya apakah Paman Ian memiliki pacar atau tunangan. Namun Layla mengatakan Paman Ian tidak pernah terlihat dekat dengan wanita. Rosen yang mendengarnya pun merasa pupus harapan karena merasa ini akan sulit. Setelah selesai menanyakan semuanya, Rosen pun berjanji akan menunjukkannya sihir. Lalu Layla memberikan koin kepada Rosen dan Rosen mengatakan koin ini akan ia berikan sihir. Saat matahari terbenam, koin ini akan berubah menjadi emas, namun syarat agar sihirnya bekerja, Layla tidak boleh menceritakan pada siapapun. Layla pun menerimanya dengan senang hati dan tidak sabar menceritakan pada teman-temannya. Lalu Maria menyarankan jika Rosen berhasil kabur pergilah ke Pulau Walpurgis, pulaunya para penyihir karena itu tidak jauh dari penjara Alcapes. Namun tempat itu sangat tersembunyi dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Rosen tidak bisa karena ia bukan penyihir. Ia berhasil melarikan diri dari penjara Alcapes bukan karena sihir melainkan menggunakan segala cara paling murahan dan hina hanya demi sebuah sendok. Membayangkan ia harus menggunakan cara murahan ini lagi pada Ian. Mau tidak mau ia harus melakukannya, karena ia tidak punya pilihan lain. Ian dan Henry kembali masuk ke dalam kapal. Henry tidak henti-hentinya menggerutu karena merasa tidak adil. Seorang pahlawan perang seperti Ian berakhir ditugaskan mengantar seorang penyihir dari Alcapes. Sebenarnya tugas mengantar Rosen bukan hanya sekedar tugas mengantarkan tahanan pada umumnya. Banyak yang menantikan kegagalan Ian menjalankan tugas ini, terutama penduduk yang berasal dari kota Riorton yang merupakan kampung halaman mereka. Mengingat Ianlah yang menghancurkan Riorton. Namun jika Ian berhasil mau tidak mau mereka akan memuji Ian, ini merupakan pertunjukan besar yang dinantikan banyak orang. Lalu Henry menyarankan Ian untuk istirahat sejenak setelah tugas ini selesai. Ia memiliki masa depan cemerlang jadi tidak perlu terlalu keras bekerja. Kemudian Henry juga memberitahukan kepada Ian bahwa kematian penduduk Riorton bukan kesalahan Ian. Sebagai komandan terkadang kita dihadapkan pada pilihan sulit. Setelahnya Henry meminta tugas mengawasi Rosen untuk diserahkan kepadanya, sehingga Ian tidak perlu repot mengurusnya. Namun perkataan Henry keburu dipotong Ian. Ian berjalan pergi meninggalkan Henry dan mengatakan biarkan ia sendiri yang mengawasi Rosen. Di dalam ruangannya Ian mempertanyakan perkataan Henry, benarkah kematian penduduk Riorton bukan kesalahannya? Jika bukan kesalahannya, lalu siapa yang disalahkan atas kematian penduduk Riorton? Ian ingat pesan dari kerajaan untuk mengantarkan dan memberikan pengawasan ekstra kepada Rosenhauers. Rosenhauers yang mungkin satu-satunya penduduk Riorton yang selamat dari insiden pengeboman. Saat Ian sedang memikirkan Rosen, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara Rosen. Setelahnya ia buru-buru kembali ke kesadarannya. Sesampainya di ruangan Rosen kira Ian akan membicarakan hal yang serius, ternyata Ian ingin memberitahukan selain ada monster juga ada hiu di laut. Rosen sadar ia tidak akan bisa melarikan diri jadi ia meminta Ian menghentikan menjelaskan tentang hiu lebih lanjut. Ian senang jika Rosen akhirnya menyerah. Ia mengatakan Rosen adalah orang yang bodoh karena mempersulit dirinya sendiri dengan melarikan diri dari penjara berkali-kali. Rosen awalnya kesal namun ia ingat tujuannya. Lewat percakapan ini ia bisa mengoreksi informasi lebih dalam. Rosen pun menanggapi Ian dengan enteng. Rosen bertanya dengan nada mengejek jika Ian di posisinya apa yang harus ia lakukan. Lanjut Ian pun menjawab seharusnya Rosen mengakui kejahatannya sedari awal, sehingga hukuman penjaranya bisa lebih ringan dan ia bisa segera bebas. Rosen pun menimpa lalu setelah ia bebas, ia akan mati karena ia akan kembali saat pengeboman di Riorton. Rosen buru-buru mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Selama percakapan berlangsung, Rosen pun sadar bahwa Ian justru tertarik dengan omong kosongnya. Rosen pun senang karena merasa rencananya berhasil. Lalu Rosen mengeluh kenapa ia diberi hukuman 25 tahun penjara. Ian menjelaskan semuanya tertulis dengan detail di buku. Rosen pun menjalankan aksinya. Ia mengatakan tidak bisa membaca dan berharap Ian akan membantunya belajar membaca.
namun ekspektasi tidak seindah realitanya. Ian justru merespon dengan ketus bahwa Rosen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan itu karena ulah bodohnya sendiri. Rosen tidak bisa menahan amarahnya lagi, ia pun memutuskan pergi meninggalkan Ian. Saat sudah di dekat pintu, ia baru sadar ini kesempatan yang belum tentu bisa diulang. Kapan lagi Ian akan memanggilnya? Ia pun memutar otaknya untuk bisa lebih berlama di sini. Rosen pun mengatakan kita sebenarnya sama. Banyak orang mati dan kota Riorton musnah, sedangkan ia di sini berpakaian rapih. Ian yang katanya pahlawan namun hanya berakhir mengantarkan tahanan rendahan. Ian pun terpancing emosi, ia mengatakan Rosen tidak berhak mengatakan itu. Karena bawahannya banyak yang mati sia-sia namun mereka tulus mengabdikan diri. Rosen sudah bersiap-siap untuk menerima konsekuensi dari memancing emosi Ian. Paling-paling sebuah pukulan, ia sudah terbiasa dengan hal ini. Jika Ian benar-benar akan memukulnya, Rosen berencana akan membuat drama. Namun yang mengejutkan, Ian justru malah mengusirnya keluar. Di luar entah kenapa Rosen merasa sedih padahal Ian tidak memukulnya. Bukan karena rencananya gagal, namun karena Ian membentaknya. Rosen tidak ingin terbawa suasana, ia berdalih bahwa selain menakutkan Ian juga menyebalkan. Rosen yang sedang kesal pun dihampiri oleh Henry. Alangkah terkejutnya Henry melihat Rosen mengepang rambutnya dan mencuci mukanya. Henry pun yang melihat Rosen keluar dari ruangan Ian mengejeknya bahwa trik Rosen tidak akan mempan pada Ian. Dalam hati Rosen membatin andai Ian sepeka Henry. Rosen pun menjahili Henry dengan mengatakan meskipun tidak bekerja pada Ian tapi bekerja pada Henry. Karena Henry terus mengawasinya kemanapun ia pergi, jelas-jelas ia tertarik pada Rosen. Henry pun menghentikan Rosen untuk berbicara omong kosong lebih lanjut dan mengawal Rosen kembali ke sel bawah kapal. Dalam perjalanan kembali, Rosen melihat Layla yang nampaknya tidak baik-baik saja. Rosen awalnya mengira itu hanya perasaannya saja, ternyata setelah diperhatikan lebih lama, Layla terlihat tengah menangis sambil memegangi lehernya. Layla terlihat seperti tengah tersedak, sadar Layla dalam bahaya. Rosen menyuruh Henry untuk membantu keponakannya itu atau segera panggil dokter. Namun Henry malah terdiam mematung. Rosen yang melihatnya tanpa berpikir panjang langsung berlari menghampiri Layla dan menyelamatkannya. Banyak orang yang berhamburan keluar menyaksikan keributan dan aksi penyelamatan Rosen. Dengan bekal keterampilan medis dasar yang dulu pernah Rosen pelajari, syukurlah Layla berhasil selamat. Henry yang telah kembali ke kesadarannya segera menghampiri Layla. Dengan panik ia memastikan keadaan Layla. Orang-orang di sekitar terus berbicara syukurlah anak kecil itu segera diberikan pertolongan, kalau terlambat sedikit saja bisa fatal. Rosen pun mendapatkan aid, sambil menunduk ia berbicara ringan meminta Henry membalas budi. Karena telah menyelamatkan Layla dengan mengizinkannya mandi dan memberikannya makanan lezat. Rosen kira ia sedang berbicara dengan Henry. Namun tiba-tiba Rosen mendapatkan respon bahwa permintaan Rosen terlalu sederhana dan ternyata pemilik suara itu adalah Ian. Rosen pun terkejut. Kakek Layla yang melihat Rosen telah menyelamatkan nyawa cucu kesayangannya meminta Ian tidak perlu lagi memborgolnya. Namun Ian menolak karena itu melanggar hukum. Kakek Layla yang mendengar Ian membantahnya pun marah. Rosen yang menyaksikan drama ini pun tertarik. Kapan lagi ia bisa menyaksikan Ian diperlakukan seperti ini? Kakek Layla tahu betul bahwa Ian adalah orang yang sangat taat pada hukum, namun ia berdalih jika hukum di daratan tidak berlaku di laut. Ia adalah pemilik kapal ini, maka dialah yang menentukan apakah ini melanggar hukum atau tidak. Setelahnya kakak Layla pun menghampiri Rosen dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Ternyata kakak Layla bernama Alex Ravel, seorang mantan laksamana angkatan laut. Ini mengejutkan Rosen, ia tahu siapa itu Alex Ravel. Saat kecil ia sering melihat patung pahlawan Alex Ravel di kota. Patung ini sangat terkenal dan menjadi spot wisata yang menarik. Meskipun Rosen tidak pernah sekolah, ia tahu sosok Alex Ravel adalah pahlawan negara yang sangat berjasa.
Namun ini sulit dipercaya bagaimana bisa ketiga anggota keluarga Raffle ini terikat darah, mengingat mereka semua sangat berbanding terbalik. Mendengar Tuan Alex memanggilnya Nyonya Horse, Rosen pun meminta Tuan Alex untuk memanggilnya Nona Walkers. Tuan Alex pun langsung menurutinya dengan senang hati. Ia sangat berterima kasih kepada Rosen karena telah menyelamatkan cucu kesayangannya dan ia merasa terhina oleh permintaan sederhana Rosen sang penyelamat nyawa cucunya. Rosen yang mendengarnya pun merasa perasaan yang tidak enak. Dan ternyata Tuan Alex justru ingin mengundang Rosen bergabung di pesta makan malam bersama keluarganya. Awalnya Rosen ingin menolak karena membayangkan situasi canggung yang akan menantinya selama pesta berlangsung. Namun tiba-tiba Ian dengan tegas melarang Tuan Alex. Menyaksikan penolakan Ian membuat Rosen tertantang. Ia akhirnya pun mengiyakan ajakan Tuan Alex semata-mata untuk membuat Ian kesal. Rosen ingat dulu ia sering mengumpulkan brosur wajah tampan Ian dan mengaguminya dalam diam. Ia tidak menyangka takdir akan mempertemukannya dengan Ian dalam situasi yang konyol dan dalam keadaannya yang menyedihkan. Saat Rosen membuka matanya, ia terkejut bahwa ia tidur di kasur yang empuk dan kamar yang mewah. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa berakhir di kamar mewah yang jelas-jelas bukan kamarnya. Tiba-tiba 3 orang pelayan menghampirinya dan memperkenalkan diri dengan ramah. Rosen yang belum sempat bereaksi langsung ditarik oleh ketiga pelayan ini. Rosen pun dimanjakan sejenak oleh pelayanan mengesankan ini. Akhirnya dia pun ingat sebelumnya Tuan Alex mengundangnya untuk pesta makan malam. Dan ia diarahkan ke kamar mewah ini. Namun ia tidak boleh terlena, ia harus mengandalkan kemampuannya untuk bisa melarikan diri dari sini. Di dunia ini, dia tidak bisa mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri. Dari luar pintu kamar mewah ini Rosen mendengar keributan. Rosen yang mendengarnya pun menghampiri sumber keributan tersebut. Rosen yang melihat Henry langsung menanyakan dengan ketus mengapa ia mengganggunya. Baik pelayan maupun Henry mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka Rosen akan keluar hanya dengan handuk yang melilit di tubuh indahnya. Henry pun meminta para pelayan untuk pergi dan meninggalkan mereka berdua. Awalnya mereka ingin menolak karena mereka bahkan belum selesai memandikan Rosen. Namun Henry mengatakan bahwa ini perintah yang membuat pelayan akhirnya menuruti Henry. Rosen pun menjahili Henry dengan mengatakan ia orang yang cabul karena ingin melihatnya mandi. Kalaupun ada yang ingin dibicarakan, harusnya ia bisa menunggu sampai Rosen selesai mandi. Henry pun buru-buru mengalihkan topik dan meminta Rosen kembali ke dalam bilik mandi. Dan ia akan berbicara dengan Rosen dari balik bilik kamar mandi. Rosen pun sebenarnya sadar bahwa ada yang Henry ingin bicarakan empat mata, sehingga meminta semua pelayan untuk pergi, namun ia tidak tahu apa yang akan Henry bicarakan. Henry yang sudah ketahuan pun akhirnya mengakui bahwa sebenarnya ia ingin berterima kasih kepada Rosen karena telah menyelamatkan Lala. Rosen malah mengejek Henry dengan mengatakan bahwa ia sepupu yang tidak berguna. Ia pun bertanya, mengapa Henry malah mematung saat itu? Ia juga menjadi ragu apakah Henry beneran seorang pilot. Henry pun bercerita bahwa ia dulu punya seorang kakak perempuan. Namun telah meninggal akibat pengeboman di kampung halamannya Riorton. Henry pun bertanya apakah ia di sana kala itu saat pengeboman terjadi. Rosen pun menjawab, saat pengeboman terjadi itu adalah hari di mana ia melarikan diri untuk pertama kalinya. Namun karena upaya melarikan dirinya gagal, Rosen pun dikirim ke penjara Alcapes. Di sana ia baru mendapatkan informasi bahwa kota Riorton telah hancur. Kala serangan udara terjadi, pesawat udara musuh terbang menuju kota Riorton. Komandan Ian tidak punya pilihan lain, ia harus merelakan kota Riorton. Ia pun tidak bisa menolak perintah Ian, meskipun tahu bahwa ada kakak perempuannya di kota Riorton. Setelah insiden pengeboman itu ia tidak menyalahkan Ian, ia tahu itu pilihan terbaik kala itu. Sampai akhirnya dokter memberitahukan Henry tidak bisa terbang lagi, ada bagian yang rusak di kepalanya. Dan itulah yang menjadikan alasan mengapa Henry membenci Rosen.
karena kriminal sepertinya bisa hidup, sedangkan kakak perempuannya yang tidak tahu apa-apa meninggal dunia. Rosen memahami perasaan Henry, sama halnya dengan pahlawan yang perlu mereka puja. Mereka juga membutuhkan penjahat untuk menghilangkan perasaan bersalahnya. Pahlawan dan penjahat ibaratkan dua sisi koin yang saling melengkapi. Henry juga menambahkan ia meminta maaf kepada Rosen karena telah bersikap buruk padanya, dan menyarankan Ian untuk memberikan daging ke laut agar Rosen tidak bisa melarikan diri. Pelayan yang menunggu di luar pun bertanya-tanya kapan mereka akan selesai. Tiba-tiba saja dikejutkan oleh kehadiran Komandan Ian.